lagi ya sebatas latihan kan banyak tau dulu yang malam-malam dibuat waktu untuk latihan itu kan banyak, apalagi anak-anak teater itu kan. Nah itu kan banyak, jadi kayak yang di situ niatnya latihan tapi tiba-tiba ada sesuatu yang nampak gitu loh. Nah begitu sampai depan pintu, kemudian saya buka pintunya, posisinya kan saya bawa itu ya satu bakor, kemudian saya letakkan. Nah pas posisi saya meletakkan satu bakor ini, otomatis kan saya mau dengar kayak gini kan, karena saya menghadap ke bawah seperti ini. Nah pas posisi lagi meletakkan, saya kayak gini, astagfirullahaladzim, di depan saya persis sosok perempuan dengan raut muka sing menurut saya, wah bener-bener saya habis itu nggak sanggup lagi, udah langsung nutup pintu, nggak berani melihat ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hortis Channel bersama saya Lugut. Dan malam hari ini kita sudah bersama narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya. Dan untuk narasumber pada malam hari ini yaitu teman saya sendiri, yaitu Mas Adun. Halo Mas Adun. Halo. Selamat malam Mas Adun. Malam Bang Sehat ya Lugut. Mas Adun ya? Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Mas Adun, sehat? Ya akhir-akhir ini ya cuaca lagi Dingin banget ya ini ya, dingin Semarang banget ya. ini. Semarang kalau malam lagi dingin banget guys. Nah ini kita syuting jam berapa ini Mas Adun? Jam berapa ini? Jam 2. Jam 2 lebih 18. Ini tengah malam kita sengaja buat syuting Hortis. Nah Mas Adun, ini aku penasaran sama cerita kamu waktu di PKM ya dulu ya. Waktu kuliah itu kan kamu kan tinggalnya di UKM ya, di kampus ya. Itu gimana Mas Adun? Punya pengalaman horor nggak? Banyak. Banyak ya. Oke. Yang paling terkenang tuh pengalaman apa Mas Adun yang paling horor? Ya ada beberapa ya yang paling kayak ya maksudnya menurut saya ekstrim dalam artian yang mengenang terus itu di benak pikiran ada, tapi ada yang sekilas kayak oh masih dalam ya biasalah, dikatakan biasa gitu ada. Berarti kamu tinggal di UKM itu dari tahun berapa? Tinggal di UKM mungkin ini aja ya, kayak lebih berawalnya kan kuliah dulu gitu ya. Kan awalnya emang niatnya kuliah, terus karena di situ kuliah keinginan sendiri jadi terbentur sama biaya, akhirnya kan nyambi kerja gitu. Nah waktu itu sudah dapat kerjaan di luar kampus, cuman kan butuh tempat tinggal juga. Nah karena waktu itu juga nggak ada niatan ngekos ngontrak gitu kan, akhirnya nyari kerja yang sekiranya itu bisa kayak jadi tempat tinggal gitu loh. Nah itu nyari-nyari semester 2 kalau enggak semester 3. Nah itu semester 3 dapat tawaran kerja jadi kuli bangunan di proyek kampus gitu. Nah kebetulan sekali waktu itu juga sekalian kalau mau tinggal di sini nggak apa-apa, bisa gitu. Berarti itu tinggalnya di mana Mas Adun? Nah waktu itu karena proyeknya juga di fakultas saya kuliah ya, itu di PKM waktu itu. Oke. Berarti tinggalnya di PKM. Kayak pusat kegiatan mahasiswa. Nah kebetulan kan saya juga ikut organisasi gitu, jadi oh ya udah sekalian kerja sekalian tinggal di PKM itu. Itu tahun berapa? 2016. Oke. Oke guys, sebelum kita dengerin cerita dari Mas Adun ini, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Hortis Channel. Dan buat kalian yang punya cerita horor, kalian juga bisa cerita di sini dengan cara hubungi nomor yang ada di bawah ini, atau bisa juga DM Instagram @hortis.id. Oke, biar nggak kelamaan, langsung saja kita simak cerita dari Mas Adun. Karena cerita Hortis,
horor dan mistis. Oke, bisa dimulai Mas Adun. Oke, ini tadi sebelumnya saya juga sedikit mencatat ya, mengingat-ingat kembali maksudnya yang pernah terjadi gitu ya. Mungkin awalnya itu percaya nggak percaya Mas Lugut. Soalnya kan ketika mindset saya sudah bekerja kemudian dapat tempat tinggal kan di situ nggak ada kepikiran yang ke mistis-mistis, itu nggak ada. Nah cuman semakin kesini mulai dari 2016 itu banyak dari senior gitu toh itu cerita di sini tuh tempatnya seperti ini, kadang ada yang mengganggu dari makhluk lain, dari alam lain gitu, biasanya ada yang mengganggu. Nah cuman saya sendiri masih belum terlalu percaya gitu kan, karena saya belum membuktikan gitu. Belum lihat sendiri gitu ya. Belum lihat sendiri gitu. Kalau yang diceritain sama senior-senior itu spesifiknya apa Mas Adun? Yang paling sering diceritain? Itu berbagai macam Mas. Ada yang modelnya kayak mahasiswanya benar-benar diteror gitu ada, tapi ada yang kayak karena ketidaksengajaan terus tiba-tiba muncul sesuatu gitu ada. Kemudian juga ada yang kayak lagi ya sebatas latihan kan banyak tau dulu yang malam-malam dibuat waktu untuk latihan itu kan banyak, apalagi anak-anak teater itu kan. Nah itu kan banyak, jadi kayak yang di situ niatnya latihan tapi tiba-tiba ada sesuatu yang nampak gitu loh. Nah, ada gangguan-gangguan gitu ya. Gangguan gitu. Nah cuman waktu itu yang paling bikin saya penasaran itu ini di sanggar itu. Kalau di organisasi teater kan ada sanggarnya, dari seniornya itu cerita karena memang sanggarnya itu kebetulan tempatnya di pojok gedung. Kemudian di dalamnya juga banyak kayak lukisan-lukisan sing udah lawas gitu loh. Berbagai macam lukisan, ada yang kayak lukisan kepala orang gitu, kemudian lukisan sing ya kan namanya teater kan lukisannya mesti berbagai macam toh. Nah itu kadang katanya itu lukisannya kadang kalau malam muncul sosok yang ada di lukisan itu. Terus ada lagi yang malam-malam tidur di sanggar itu sampai apa di namanya kalau di umumnya itu kayak tindihan gitu loh. Kayaknya ada yang nindih ini berat sekali apa gitu. Nah itu juga ada gitu kan. Terus ada lagi kayak yang sosok besar kadang nampak di depan sanggar kayak gitu. Itu ada banyak yang cerita dari senior-senior itu banyak gitu. Cuma jenengan sendiri belum pernah dilihatin langsung. Belum. Waktu awal-awal belum ya. Waktu awal-awal belum gitu. Cuman seiring berjalannya waktu kan saya hanya sebatas oh ya udah kalau memang ada ya udah biarin aja gitu loh. Maksudnya enggak yang terlalu memikirkan gitu, enggak. Cuman akhirnya semakin kesini mulai 2018-19. Nah itu berarti kan udah lewat lama ya, udah 1 tahunan ada gitu kan. Nah itu kan saya benar-benar kayak intens tidurnya di UKM. Itu berapa orang Mas kalau di UKM tuh? Kalau yang di UKM-nya kan banyak, cuman mesti kalau habis setelah latihan malam itu kan jam 10 sampai menjelang paginya itu hanya segelintir orang paling. Pada pulang ya, pada pulang Karena kos. kan pada ngekos gitu toh. Jadi yang mau tidur di situ paling hanya kayak 3 sampai 5 orang gitu. Nah cuman kan kalau posisi malam namanya orang udah tidur kan mesti nggak ada yang mesti ada sebagian yang masih melek, bagian ada yang udah tidur gitu toh. Jadi nggak tidur satu tiba-tiba tidur semua gitu, enggak. Nah waktu itu awal mulanya memang saya mulai mengalami itu, maksudnya saya sendiri menyaksikan, maksudnya saya sendiri kayak kok beneran ada gitu loh. Nah itu waktu di PKM Pertama kalinya melihat pertama kali itu nggak melihat sih, tapi suara dalam bentuk suara. Jadi waktu itu di UKM itu kan ada kayak ruangan studio musik. Nah kebetulan di studio musiknya itu kan isinya
alat musik yang tradisional kayak ada gending, saron, kemudian alat musik yang modern-modern gitu kan banyak sekali. Nah, waktu itu malam-malam setelah selesai semua sekitar jam 11 menuju jam 12-an. Nah, itu kan mesti pada mau tidur toh. Waktu itu kebetulan masih sekitar 3-4 orang, tapi belum pada tidur kayak ngobrol hasil dari latihannya, evaluasi gimana gitu toh. Tiba-tiba suara apa namanya saron yang di dalam studio itu bunyi sendiri, kayak ada yang mainan saronnya itu gitu loh. Nah padahal posisinya kita itu lagi kayak diskusi evaluasi hasil latihan gitu loh, Lagi ngumpul gitu lah. ngumpul, dan posisinya di luar studio gitu. Nggak ada orang ya Nggak berarti? ada orang kok, soalnya udah pada pulang semua kan. Nah akhirnya lah bukan, maksudnya kita yang satu tongkrongan itu pada saling menanyakan, lah bukannya pada balik kabeh ya mau yang ngono kan, kayak bahasa gampangnya gitu, pokoknya udah pada pulang semua gitu kan. Terus dicek lah, ketika dicek dalam ya nggak ada orang karena udah pada pulang semua kan. Nah itu mulai dari situ kayak wah ada yang ini ya, mulai dari situ. Tapi kita yang kayak belum merasa itu horor gitu loh, hanya sebatas wah berarti beneran ada gitu loh. Itu yang gamelan bunyi itu berapa lama mas? Kalau bunyinya sebenarnya nggak lama, cuman sering. Jadi gini, misal ketika kita lagi ngobrol kayak gini lah mas, tiba-tiba ada suara gending, suara saron sendiri gitu kan, kayak teng 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 gitu kan, otomatis kan kita oh ya ada yang main gending, terus kita ngecek kan. Ketika dicek dah loh kok nggak ada orang, nah akhirnya kan kita kembali lagi. Habis itu jeda beberapa menit gitu kan, terus bunyi lagi gitu. Nah kebetulan waktu itu bunyinya itu sampai 3 kali. Nah mulai dari situ akhirnya oh ya udah paling itu juga yang penghuni sini gitu kan. Nah kebetulan di komunitas kita itu kan aja yang kayak orang indigo juga Mas, yang bisa melihat. Nah keesokan harinya kita tanyakan sama orang itu. Nah ternyata jawabannya memang iya mas, kalau yang di studio memang itu ada penunggunya gitu, tapi dia nggak yang maksudnya horor yang menyerang langsung ke orang, maksudnya ingin istilah iki namanya mengganggu gitu enggak, tapi kayak ingin menikmati juga, dia juga ingin menikmati musik-musiknya gitu loh. Kalau katanya siapa itu mas? Itu cewek apa cowok itu? Cewek waktu itu yang punya maksudnya bisa melihat ke alam lain itu emang cewek. Itu sosoknya apa katanya mas? Itu cewek mas. Cewek cuman orangnya udah tua gitu. Jadi emang dia kayak ya penuh yang namanya tempat bangunan yang tua-tua kan memang banyak ya, itu kan udah banyak diketahui banyak orang gitu loh. Mesti ada penunggunya gitu. Nah itu mulai awal dari situ akhirnya oh ya udah percaya gitu, maksudnya oh ya memang ada gitu. Tapi nggak sampai ke trigger istilahnya kayak jadi takut terus gitu nggak mas? Enggak ya? enggak, soalnya ya kebetulan kan waktu itu juga bareng-bareng, belum kayak yang sendirian gitu kan. Kalau sendirian kan tetap mesti takut, soalnya waktu itu juga bareng-bareng gitu. Nah terus semakin kesini ya, semakin berjalannya waktu, mulai lagi saya sendiri mengalami kejadian-kejadian yang menurut saya oh kok aneh gitu loh, Janggal lah ya? janggal. Dan seringnya itu ketika saya sendiri malah mas, soalnya dibilang saya itu kan yang hidup di PKM itu yang paling lama, dari 2016 sampai 2023. 2016 sampai 2023 itu masa-masa yang maksudnya dalam artian intens banget saya diganggu sama makhluk lain itu di 2019 sampai 2022 tuh. Walaupun jangka waktunya itu kayak misal 1, 2, 3 bulan, tapi kok saya sendiri gitu loh yang merasakan gitu loh. Pernah dalam bentuk apa maksudnya wujud tampak gitu, sampai benar-benar saya melihat sosoknya itu pernah. Kemudian yang
eh, suara-suara, tapi bukan yang tadi suara alunan musik lagi, enggak, tapi yang lain gitu. Kemudian ada lagi kayak suara dari makhluknya itu sendiri. Itu sering. Nah, mungkin bisa saya ceritakan ini dulu ya Mas ya. Yang menurut saya itu yang bikin saya benar-benar waktu itu sampai ketakutan. Jadi itu menjelang maghrib, wayah habis asar, terus wayah surup. Jadi matahari terbenam, terus habis itu kan petang, wayah surup. Nah waktu itu kebetulan kampus itu masih dalam liburan semester. Semester kan sepi lama. Nah di situ kan mesti tempat-tempatnya nggak ditempati mahasiswa atau Mas, kayak tempat kegiatan itu nggak ditempati mahasiswa. Nah waktu itu kebetulan juga pas lagi pohon mangga itu berbuah. Nah panen, ceritanya panen. Saya kemudian ada rekan saya yang bekerja nguli bareng di kampus sama mandornya. Itu habis asar selesai bekerja kemudian manen buah mangganya itu. Nah selesai manen itu kan menjelang maghrib. Nah setelah selesai kemudian udah dimasukkan ke bagor, udah jadi beberapa bagor. Nah saya diperintahkan ini belum matang semua, diimbuse ae ngono kan. Mandor saya bilang diimbuse gitu. Nah sebenarnya saya ini tak imbus kemana gitu kan, terus di gudang aja nggak apa-apa gitu kan. Nah waktu itu emang tempat gudangnya itu di pojok gedung gitu loh Mas, jadi jauh dari keramaian juga, deket sama kamar mandi, dan gudangnya memang ya berantakan, namanya gudang anak-anak teater kan enggak yang tertata rapi gitu, enggak. Nah waktu itu meh maghrib, terus saya selesai itu panen buah mangga, terus udah dimasukin ke bagor. Nah sampainya di gudang itu udah maghrib, udah adzan lah gitu. Jadi udah bener-bener surup, udah peteng toh. Nah sampai depan pintu itu saya udah mulai kerasa kayak merinding gitu loh Mas. Mesti kan kalau ada sosok lain, kalau kita merasakan kan kayak merinding kan itu hal wajar ya. Ya saya biasa, maksudnya kalau sekitar merinding itu udah biasa. Nah kebetulan saya juga sendiri waktu itu, karena mandor sama rekan saya itu kayak lagi menikmati mangga yang udah matang dari pohonnya. Kemudian dia udah kayak lagi ngopi udut gitu, dan saya yang disuruh nganter sendirian itu hasil panenannya itu. Nah begitu sampai depan pintu, kemudian saya buka pintunya, posisinya kan saya bawa itu ya satu bakor, kemudian saya letakkan. Nah pas posisi saya meletakkan satu bakor ini, otomatis kan saya mau dengar kayak gini kan, karena saya menghadap ke bawah seperti ini. Nah pas posisi lagi meletakkan, saya kayak gini, astagfirullahaladzim, di depan saya persis sosok perempuan dengan raut muka sing menurut saya, wah bener-bener saya habis itu nggak sanggup lagi, udah langsung nutup pintu, nggak berani melihat ke belakang. Serius itu Mas, sampai mandor saya bilang, kamu kenapa gitu kan. Karena saking takutnya itu kayak nggak berani mengungkapkan gitu loh Mas, sampai bener-bener merinding, saya nggak berani menoleh ke belakang. Habis dari situ langsung saya menemui rekan sama mandor saya. Kebetulan mandor saya juga orangnya orang yang kayak sedikit tahu gitu loh Mas. Belum sampai saya cerita, dia sudah menanyakan, kamu habis lihat apa gitu. Wah sampai merinding, yakin ini aja masih kayak iya. Itu waktu itu kebetulan ditanyainnya itu di depan dekanat kan, mandor saya nungguin di depan dekanat. Kemudian dengan ekspresif saya, nafas saya kan beda, ngos-ngosan. Jadi setelah melihat sosok itu tuh kayak saya benar-benar, yang namanya orang ketakutan kan mesti dari nafas, kemudian dari raut muka gitu kan mesti kelihatan tuh Mas. Akhirnya saya disuruh, udah duduk sing tenang sih. Mandor saya bilang, kamu bisa lihat apa gitu kan. Saya disuruh tenang, saya istighfar.
Astagfirullahaladzim. Habis maksudnya udah agak reda, itu posisi itu masih kayak saya masih merinding banget mas waktu itu, masih kayak mengikuti saya gitu loh. Habis itu udah tadi mas pas ngantar ini melihat sosok gitu kan, orang cewek tapi wajahnya gini, ya wis rezekimu Dun gitu. Sama mandur saya dibilang gitu, udah itu rezekimu gitu kan. Dia juga ketakutan, kamu ketakutan. Soalnya sama-sama dari beda alam. Dia sebenarnya menampakkan juga takut, kamu yang melihatnya juga takut gitu loh. Jadi tinggal kuat-kuatan mana aura mana yang lebih kuat gitu. Sosoknya itu seperti apa mas? Cewek? Saya masih ingat betul itu putih, kemudian rambutnya panjang, kemudian wajahnya udah wah bosok, serius. Dan itu persis di pojokan. Nah posisinya itu saya nyelehkan, saya mau ke astagfirullahaladzim, saya sampai wah habis itu saya udah langsung kabur. Udah Kebayang banget, merinding banget aku guys, sumpah. serius, itu yang momen yang paling maksudnya ya menurut saya baru sekali itu saya benar-benar melihat tampaknya gitu loh mas. Itu Kalau tua mudanya itu kelihatan nggak mas? enggak, soalnya wajahnya kan ini. Oke. Tuh habis dari situ udah kamu kan, terus saya dikasih saran kan, saya memantul saya udah, habis itu rezekimu besok lagi. Kalau dia lebih ini mas, ngandaninya itu kayak lebih apa yang kita pikirkan gitu loh mas. Soalnya waktu itu sebelum saya menaruh itu pikiran saya itu udah kemana-mana gitu loh mas. Udah takut duluan. Soalnya posisi kampus kan juga sepi, masih libur semester. Nah itu, dan akhirnya kejadian beneran aja. Dan akhirnya dari situ saya sudah mencoba untuk ya selalu positive thinking, nggak usah yang terlalu mikirkan yang kemana-mana gitu loh. Nah itu dari situ kejadian yang menurut saya ya pengalaman yang oh ya memang ternyata ada gitu loh. Tuh. Terus setelah itu ganggu lagi nggak mas? Oh yo masih, cuman nggak nampak. Udah nggak nampak. Jadi dalam masa saya tinggal di kampus yang nampak sekali cuman itu tok. Selainnya itu masih kayak suara-suara, kemudian mandi di kamar mandi itu juga ada. Kalau yang ini setelah kejadian itu sehari atau seminggu setelah itu mas saya masih ada ketakutan nggak mas buat ke situ, ke gudang atau? Yo tetap ada mas. Tetap ada. Tapi nggak, maksudnya nggak sampai ke bawah mimpi atau pas ditampakin si itu lagi nggak? Enggak. Cuman saya penasaran aja, maksudnya kenapa kok sosoknya cewek gitu loh. Hampir di setiap sudut gedung itu kok kenapa yang nampak itu malah kebanyakan yang sosok cewek itu gitu loh mas. Nah semakin kesini saya cari informasi, ternyata memang dari terdahulu banyak yang sudah menceritakan itu memang kayak tuh, saya jadi takut mau ceritanya mas. Kenapa mas? Ya merinding banget ya. Iya, soalnya kayak ya gimana ya, soalnya hampir semua staff yang ada di kampus itu juga tahu mas gitu loh. Gimana ceritanya gimana mas? Ya aduh gimana ya, jadi kayak dulu itu pernah ada mahasiswi kuliah di kampus. Nah kebetulan dia sebelum lulus itu mengalami kecelakaan gitu loh mas. Nah terus meninggal gitu kan. Nah cuman ini ceritanya ya. Nah itu kayak dia masih pengen melanjutkan gitu loh mas, sampai lulus gitu loh. Jadi arwahnya masih kayak gentayangan di kampus. Gitu. Dan parahnya kadang tuh sering muncul, sering nampak gitu loh mas gitu. Nah itu sih ceritanya ya, cerita dari senior terdahulu gitu.
Nah ada juga yang kadang memang ceritanya itu ya memang tempatnya itu dulu ya memang tempat kayak ada yang bekas kuburan, kemudian kebun, tapi kebun yang kayak Oh, wingit gitu ya, bambu-bambu itu. pohon ringin mas. Pohon Soalnya ringin, banyak oke. pohon ringinnya juga kan. Oke. Jadi kayak pohon ringin yang memang di situ ya kebun yang jarang dijama, kemudian ada kuburan gitu kan, pasti jadi kayak ya kayak gitulah. Terus ada juga yang cerita katanya dulu pas pembangunan ada yang meninggal di tempat karena kecelakaan gitu loh mas. Tuh. Nah akhirnya dari kejadian itu, dari pertama kejadian yang tadi itu, saya semakin banyak dapat informasi gitu loh mas terkait hal-hal yang kayak gitu, termasuk dari Pak Security. Oke. Soalnya Pak Security itu kan juga termasuk orang yang selalu keliling pas malam Ya. hari itu mas, ngecek area. Nah waktu itu ada namanya, ini saya langsung sebut itu Pak Ahsani. Oke. Nah Pak Satpam Pak Ahsani itu lagi patroli malam, kebetulan kan bawa senter tuh mas. Kalau malam kan memang kampus lampunya dimatiin sebagian biar nggak terlalu makan banyak listrik juga toh. Nah itu pas lagi patroli malam bawa senter, jaraknya itu agak jauh gitu loh mas. Tapi disenterin kayak gini itu, nah pas jadi ada gedung lantai 1 lantai 2, nah di antara lantai 1 menuju lantai 2-nya itu ada sosok kayak gundurwo di besar, itu lagi berdiri gitu loh mas. Satpam yang bener-bener kayak, nah terus langsung kabur gitu. Oke. Kalau cerita dari orang lain kan yang nggak begitu horor ya maksudnya. Saya sendiri juga nggak yang terlalu merinding, tapi kalau yang saya sendiri rasakan kemudian saya ceritakan itu memang agak beda juga gitu loh. Gitu. Nah mulai dapat informasi gini-gini akhirnya kan saya semakin banyak tahu, oh di gedung ini ternyata ada juga, kadang sering nampak di gedung ini juga ada, di gedung ini juga ada gitu kan. Nah setelah saya dari PKM itu kan saya cari tempat tinggal tapi masih di kampus, cari tempat tinggal tapi yang enggak terlalu besar tempatnya gitu loh mas. Oke. Jadi pengen nyari yang gudang kecil aja gitu loh, Nyari ruangan gitu ya. ruangannya yang lebih kecil gitu loh. Soalnya kalau yang ruangan lebih besar kan kayak kesannya kita juga Kurang privacy gitu kurang ya. privasi, kemudian kalau ada apa-apa kan kayak apalagi sendirian gitu kan, Oke. jadi lebih takut kan. Akhirnya saya nyari tempat tidur yang memang kapasitasnya juga lebih kecil. Kebetulan di situ ada, itu deket sama kamar mandi, jadi kalau mau apa-apa ke kamar mandi pun deket, Dekat. cuman harus keluar dari kamar dulu gitu loh. Itu Nah berarti beda sama gedung UKM mas? beda Beda. Oke. beda, masih dalam satu fakultas cuman beda gedung aja. Misal yang UKM di sini, kemudian gedung yang satunya di sini itu. Nah Itu gedung perkuliahan berarti mas? perkuliahan. Oke. Jadi di antara gedung perkuliahan itu kan kayak ada tempat persinggahannya, kayak di kampus itu kayak ada Pak Bon gitu loh. Oke. Nah tempat buat istirahatnya Pak Bon kan ada kayak ruangan kecil. Ya. Nah itu saya tinggal di situ. Nah mikir saya, wah tempatnya lebih kecil, lebih maksudnya lebih nyaman, lebih aman juga, nggak yang terlalu besar gitu kan. Terus kalau kamar mandi kan juga dekat gitu. Nah setelah berjalannya waktu, kalau saya sama temen 1, 2, 3 orang itu aman-aman aja mas, nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi ketika misal saya sendiri tidur di situ sendiri, mesti ada sesuatu yang terjadi. Lah itu pas tinggal di situ itu nggak cuma sekali 2 kali mas, tapi berkali-kali. Nah bedanya sama yang tadi saya ceritakan, saya melihat sosok. Kalau yang di sini itu lebih dominan suara. Tapi endingnya mas, akhirnya itu saya justru ya setelah, maksudnya tingkat ketakutan saya itu ada satu momen yang benar-benar saya takut. Habis itu saya langsung keluar dari situ.
itu ada momen. Oke. Cuman sebelum ke momen itu kayak ada gangguan tapi masih dalam kayak ya hal kecil lah gitu. Nah waktu itu saya kan termasuknya kalau kerja di kampus itu misal pagi sampai sore selesai, kemudian maghrib istirahat. Umumnya orang kan istirahat dulu, makan dan lain-lain. Tapi kalau pekerjaannya masih bisa dikerjakan kan itu kita kerjakan lagi sama tim saya gitu. Karena pekerjaannya itu masih mengurus tanaman gitu loh. Oh. Soalnya kalau nanam kan juga bagusnya pas malam. Soalnya kalau siang misal waktu itu misalnya cuaca panas gitu kan, itu nggak baik juga buat nanam. Akhirnya kan kita selesaikan di malam harinya. Nah habis isya udah selesai, kadang mentok itu jam 10 jam 11. Nah beberapa tukang kan udah pada pulang, nah dan saya sendiri kan di situ. Nah setelah saya mulai tinggal di tempat yang kecil itu, setelah ya beberapa hari gitu mulai lagi suara. Nah kebetulan sampingnya persis kan itu kamar mandi. Nah itu pintu kamar mandinya kan yang bukan pintu kamar mandi yang ini mas, yang apa, atom itu bukan. Bukan yang plastik ya? Yang plastik bukan. Kayu berarti mas? Bukan, tapi kayak stainless gitu loh, yang kayak seng kayak gitu. gitu loh. Jadi kalau didobrak itu suaranya dengeran kencang. Nah, gitu. Nah, waktu itu malam-malam sekitar jam 12. Nah, ini sampai saya itu apal banget. Mesti kalau yang saya tinggal di ruangan yang kecil ini, itu kalau jam 12 mesti muncul sesuatu gitu. Itu karena saking berkali-kalinya. Nah, waktu itu yang pertama itu, jadi pintu kamar mandi itu digedok-gedok. Kayak orang mau dobrak, siapa yang di dalam kayak bahasa kamunya gitu kan. Nah, saya penasaran kan, kok ada suara kayak gitu toh, aneh gitu kan. Terus saya cek, nggak ada orang. Dan saya masuk lagi. Lagi kayak gitu mas. Itu kan kalau sekali dua kali kan nggak masalah ya. Tapi itu berkali-kali terus gitu loh mas. Itu kamar mandinya ada berapa mas? Ada dua. Ada dua. Ada dua. Nah posisinya tinggal sendiri. Dan di situ udah jam 12 malam kan nggak mungkin ada orang tuh mas. Nah saya cek gayung posisinya masih utuh. Pintunya juga terbuka. Tapi suara gedok-gedok kamar mandinya itu sering. Gitu. Udah habis itu udahlah biarin itu kan, akunya maksudnya saya cuek aja gitu, tidur gitu. Udah terus kadang keesokan harinya lagi, nah sampai saya hafal lagi mesti kejadiannya kalau nggak malam Jumat itu malam Rebo mas. Itu sampai saya sampai hafal gitu loh. Nah yang tadi udah, kemudian malam berikutnya lagi di depan kamar saya itu kan ruang buat jalan mahasiswa gitu loh, misalnya kayak lorong, akses gedung lorong gitu loh. Nah saya di dalam, di depan kayak lagi ada orang jalan gitu loh. Itu ada bayangannya atau suaranya? Soalnya posisinya saya di dalam. Orang jalan pakai sendal kan mesti apa identik gitu loh mas, kelihatan kayak jalannya gimana gitu toh. Ceplak gitu toh. Aduh diganggu meneh. Saya mikirnya udah biarin gitu loh. Terus saya ceritakan itu sama teman saya yang sama-sama kerja nguli juga. Dia nggak percaya kan. Kalau nggak percaya udah tidur bareng ayo kancane aku gitu, aku bilang gitu kan. Kebetulan dia mau nemenin saya. Itu berarti berapa ya? Dua orang yang nemenin saya. Itu kuli semua? Kuli semua. Makanya biar ikut merasakan juga gitu loh mas. Biar saya itu cerita nggak asal cerita gitu kan. Mereka nggak percaya gitu ya awalnya? Mereka nggak percaya. Sampai saya bilang ke mandornya, kok saya sering kayak gini terus kenapa ya pak gitu kan. Tapi masih dianggap guyon gitu loh.
Nah akhirnya dua teman saya itu tak ajak sekalian, wis ayo kancani ini gak percaya ngono kan. Udah lanjut ke malam-malam berikutnya gitu toh. Nah kebetulan identik lagi setiap malam Jumat, apalagi kalau malam Jumat Kliwon. Itu nanti ada mas, saya punya ceritanya. Itu teman saya sampai ketakutan, itu sampai dia ayo pulang gitu. Itu waktu pertama mereka tidur bareng di situ, Mas? Itu enggak pertama, itu udah yang ke berapa kalinya gitu. Yang Itu pertama malah nggak ada kejadian berarti? itu sebentar, yang nanti tak ceritakan teman saya itu nanti ada lagi, itu tempatnya beda soalnya. Oke. Ini masih yang di kamar kecil itu. Nah kamar kecil itu ini posisi saya ngajak teman saya dua, itu malam Jumat juga tidur. Jangan tidur dulu, coba kita nanti saksikan ada enggak gitu loh, kita maksudnya Nungguin lah ya? nungguin pancing gitu kan. Soalnya kalau dipancing memang kadang juga Oke. muncul gitu loh mas. Nah akhirnya kita setel musik, posisi musik kenceng, ada soundnya, kita bertiga di situ sambil menikmati musik sambil nonton kan. Di kamar kecil itu kan juga kayak ada komputer, di fasilitas komputer buat hiburan aja gitu kan. Terus nonton, udah lagi menikmati kan Sambil ngopi. ambil kopi, itu bener-bener kenceng banget mas. Apa, Mas? Ya itu gayung dilempar Ke kamar mandi apa ke kamar kamar? mandi. Gayung dilempar ter, sampean saya pateni sih, skip gitu kan. Kamu denger kan gitu kan. Enaknya kalau bareng-bareng kan kayak nggak yang terlalu takut toh mas. Maksudnya biarpun takut ki kayak masih ada temennya kan, masih mending gitu loh. Nah akhirnya kita keluar cek bareng-bareng ke kamar mandi, masih utuh gayungnya gitu kan. Kucing nggak ada, orang-orang nggak ada kan. Akhirnya kita kembali ke kamar setel musik lagi, terulang lagi. Wah berarti encen bener Edun. Suaranya berarti suara gayung yang dilempar. Dilempar sama di ini mas, digedok-gedokan ke pintunya gitu loh. Soalnya suara gayung kan kedengeran banget ya. Dok-doknya itu kan suara gayung gitu Iya. ya. Tuh terus dari situ dia kayak, lah kok kowe wani ning kene dhewe, sampai bilang gitu kan. Tapi nem terus ndi ngono kan. Nah mulai dari situ dia mulai udah percaya gitu kan. Terus sembari hari kesini kayak, engko nek ning kene dhewe tekan saya ini ra opo wis ngono kan. Baturi gitu, saya temenin. Kalau enggak nanti tidur di luar aja gitu. Tuh. Nah udah, tuh yang di kamar kecil itu. Kemudian ini yang tak ceritakan yang di beda tempat, ini habis isya, ini di ruang dekanat. Dan waktu itu teman saya yang nguli itu berarti berapa, 3 orang. Itu posisinya kita dari luar mas, dari luar emang sengaja mau ke kampus. Itu bawa tanaman, kita habis cari tanaman toh, mau ditanam. Posisi hujan deras malam Jumat Kliwon. Kemudian dilalah ya kebetulan aja listriknya mati. Tuh listrik mati kan. Udah, karena saya sudah terbiasa dengan hal-hal yang kecil, kayak maksudnya teror yang kecil kayak gitu kan udah hal biasa ya mas, karena sudah saking seringnya. Ya saya biasa aja. Nah cuman teman saya yang dua ini kan yang belum terbiasa, jadi dia masih kayak agak aman lagi ngono ki lho. Soalnya posisi juga kampus masih sepi. Udah kita sampai di depan dekanat, hujan deras. Kita masuk dekanat niatnya ngeteh, ngopi gitu loh mas, sambil nunggu hujan reda, Nyari sambil anget-anget lah. ya sambil nunggu listriknya nyala juga gitu kan. Nah kebetulan saya yang ke
kalau di tekanan itu kan ada ini ya, dapur buat masak air, kemudian mau bikin teh, bikin kopi kan di dapur. Nah, teman saya itu nungguin di teras, di ruang tamu kayak gitu loh mas, ruang tamu gitu. Udah, aku pamit mas, aku tak bikin teh dulu ya gitu. Nah, teman saya itu tiduran di sini, di apa namanya, di sofa, di ruang tamu kan ada sofa. Nah, di ruang sofa, kemudian dia mainan HP, sama di depannya dia di meja kecil ruang tekanan itu ada bunga, vas bunga kecil gitu loh mas. Itu. Nah, saya bikin teh di belakang, kemudian teman saya manggil, sudah jadi udah jadi belum gitu kan. Belum, sebentar lagi gitu kan. Nah, kemudian pas saya udah mau hampir selesai, saya kan mau balik ke tempat teman saya. Cuman saya pengen mampir dulu ke kamar mandi gitu, nggak langsung menuju ke tempat saya ini gitu kan. Tehnya kan nggak saya apa namanya, kasihkan ke orangnya langsung. Itu masih tak tinggal dulu di dapur, saya ke kamar mandi sebentar gitu toh. Nah, pas saya ke kamar mandi udah, kemudian saya kembali ngambil teh, kembali ke mau ke teman saya udah geger, udah ketakutan dulu. Aku kan penasaran toh, ada apa mas? Dia udah kayak orang ketakutan toh. Dun, dun, ono sing aneh dun, dia bilang gitu kan. Apa mas, ono kan. Nah, pas dia udah mulai ketakutan itu udah awan udah mulai merinding. Saya merinding, teman saya juga merinding gitu kan. Terus dia cerita, saya kan tadi tiduran di sini sambil main HP kan. Nah, kan nggak melulu main HP toh mas, selehke terus melihat tanaman vas bunga yang di depannya itu di meja, ya kan. Nah, kebetulan pas dia ngeliatin vas bunganya itu, vas bunganya pindah sendiri mas. Mindahnya kalau mindah sedikit gini mending ya, itu diangkat digeser. Posisi Nah, mati lampu ya. posisi mati lampu. Oke. Nah, dari situ teman saya itu, ya dia kan juga baru toh, baru pertama tak ajak, maksudnya mengalami sing bener-bener dia menyaksikan sendiri gitu kan. Nah, posisi itu saya juga udah merinding waktu diceritain gitu kan. Dia langsung, ayo teh kamu tuh ke bawa keluar aja, bawa keluar, jangan di sini gitu kan. Nah, akhirnya teman saya ketakutan, udah langsung dibawa ke luar. Bawa keluar, kita minum. Nggak di depan tekanat, kita langsung lari, misalnya mobilnya kita bawa gitu loh. Keluar kampus berarti mas. Sambil nunggu listrik nyala sama hujan reda gitu. Kembali ke kamar yang tadi. Kita nggak keluar kampus, nggak. Soalnya itu rencananya nanti mau langsung ditanam kan. Udah nih kamar, misalnya kalau di kamar kan biarpun tempatnya kecil sempit masih mending gitu loh mas. Namanya kita misal ketakutan, kita mesti kan nyari tempat yang tertutup, sempit, nggak terlalu jembar gitu loh. Nggak ngelihat banyak sesuatu lah istilahnya. Itu iya, akhirnya udah di situ diam dulu, udah diam sambil masih kayak nggak percaya gitu loh teman saya. Udah nih, itu kan berarti habis maghrib. Udah hujan udah reda, lampu udah nyala, udah kita mau mulai bekerja. Itu sekitar jam 10 kan, jam 10 kita mulai bekerja. Ya hawa-hawa merinding kan, namanya habis hujan kan ya. Kadang misal ada yang di pohon itu ada ini itu kan kayak apa, nakut-nakuti gitu loh kan. Udah hal biasa gitu toh. Udah kita jalanin aja, nggak apa-apa, aman. Udah selesai nandur semua, udah selesai nandur. Nah, sing paling parah itu keesokannya malah mas. Dan
dilalah yang jadi sasaran itu malah teman saya itu. Nah itu 3 orang, sama tempatnya di ruang dekanat, cuman kita di lantai 2. Kalau yang nanam kan tadi udah selesai ya, kita dilanjutkan disuruh masang karpet karena di ruangan dekanat kan kayak udah tersekat-sekat, ini buat ruang Dosen. ruang dosen. Kemudian ini yang buat Pak siapa kalau di dekanat namanya? Dekan. Pak dekannya, Pak dekan, wakil dekan, 1, 2, 3 dan seterusnya kan sekat-sekat. Nah kebetulan itu habis hujan juga, habis hujan udah selesai, berarti total ada 4 orang mandor. Kemudian ini yang 3 saya sama yang 2 rekan saya. Nah yang paling parah kan berarti rekan saya itu sampai dia mau pingsan. Soalnya ya selain dia terkena jadi posisinya itu di kaki ya. Posisi gini Mas, jadi 2 orang ini kan masang karpet. Masang karpet di ruang Pak Dekan. Kemudian saya di bawah sama mandor saya. Saya sama mandor saya di bawah melanjutkan proses penanaman. Nah yang 2 ini dia ditugasi kayak buat menyelesaikan pemasangan karpet di ruang dekanat, di ruang dekan itu, lantai 2 itu. Nah ini saya nggak mengalami yang saya maksudnya menyaksikan enggak, tapi ini teman saya gitu loh Mas. Teman satu partner, satu kerja bareng. Nah itu ceritanya pas berdua, teman saya berdua di atas itu gini, saya malah jadi takut ya Mas ya. Oke, saya coba melanjutkan cerita mistis lagi yang tadi terjadinya itu pada teman saya ya. Oke. Kalau yang ini tuh saya nggak yang mengalami tapi teman saya. Tapi saya juga ikut menyaksikan, maksudnya luka goresan dari pisau yang di kaki teman saya, sampai teman saya itu juga sudah karena kehabisan darah. Saking banyaknya darah itu, pisau cutter kan landep banget tuh Mas. Cutter yang masih baru. Nah itu posisinya dia masang karpet, kan nggak mungkin semua karpet dipasang itu pas. Jadi ada yang kayak pas di pojokan ada sisa, kemudian kan mau di kayak gini kan toh, mau dipotong. Nah pas mau dipotong kebetulan itu kayak ya mungkin napasnya juga ya kebablasan, akhirnya kena ke ibu jari kakinya ini loh. Nah udah kena, nah teman saya itu yang satunya kan mencoba untuk bantu biar darahnya nggak keluar terus gitu loh. Nah pas teman saya ini mau manggil saya, mau menemui saya karena posisi saya di bawah di lantai 1 itu di kamar mandi kan, jadi di ruang dekanat, di ruang Pak dekannya itu kan ada kamar mandi dalam. Nah itu pas di kamar mandi dalamnya itu, setelah kejadian itu suara orang ketawa Mas, jadi kayak menertawakan gitu loh itu di kamar mandinya. Nah dari situ kan yang teman saya terkena luka itu nggak dengar, yang dengar teman saya yang mau manggil saya. Nah kalau teman saya yang terkena luka itu dengar kan otomatis dia juga ikut ketakutan, terus mau langsung ke bawah toh. Nah si teman saya yang terkena terkena cutter itu nggak kedengeran, jadi dia masih merasakan kesakitan toh, sambil ya namanya darah keluar terus kan, Merintih ya mesti. merintih toh. Nah teman saya ini yang memanggil saya mendengar suara orang ketawa itu di kamar mandi. Akhirnya dia ke bawah minta tolong minta tolong cari ke
ya kayak betadin, intinya yang P3K lah, biar darahnya nggak ngalir terus gitu kan. Dah, saya keluar beli itu P3K, teman saya naik lagi. Nah, pas teman saya udah di atas, saya posisi kan masih di luar, belum sampai. Teman saya tuh melihat, dikiranya itu saya udah datang, Mas. Jadi ada orang jalan ke lantai 2 itu, terus di jendela lewat itu toh, terus Dun cepet Rene cepet, itu padahal bukan saya, Mas. Nah, itu bukan saya. Terus teman saya sampai jengkel toh, kok gak melebu toh Dun Rene melebu ngono kan, saya bilang gitu. Padahal posisinya situ masih di luar, belum sampai. Terus begitu saya sampai, terus saya naik, Pak iki Pak wis teko. Lah, kowe nembe teko. Teman saya bilang gitu toh. Iya. Lah mau sopo gitu kan. Tuh. Nah, itu teman saya kan cerita toh. Cerita setelah kejadian itu selesai, ketika teman saya yang luka udah sampai di bawah, teman saya cerita itu. Sampai teman saya yang terluka aja sampai nggak tahu, soalnya yang mengalami itu teman saya itu yang nggak kena peso, yang nggak kena kater. Tuh. Terus dari menurut saya kayak kesannya itu loh, memang kan ada toh sosok yang maksudnya mungkin karena udah larut malam wayai orang-orang istirahat kok malah masih kerja, mungkin merasa terganggu kan gitu. Nah, akhirnya kita ambil sisi positifnya, udah mungkin lagi apesnya juga toh, udah itu kejadian itu maksudnya ya untungnya saya juga yang nggak langsung melihat sama mendengar itu loh, itu teman saya tuh. Kemudian ada lagi itu pas masa-masa pandemi COVID 2019, itu kan saya juga masih bekerja di kampus. Kebetulan kan banyak warung yang pada tutup tuh, Mas. Saya mencoba untuk kayak jualan kayak warkop kecil gitu loh. Warkop kecil. Nah, kebetulan saya juga bukanya di di PKM, di pusat kegiatan mahasiswa kan nggak ada di kampus toh, jadi saya cuma melayani dosen-dosen, staf sama tukang-tukang gitu loh. Ya awalnya biasa gitu. Nah, kebetulan itu disaksikan banyak orang juga, tapi yang menyaksikan tuh orang-orang tukang semua. Jadi kebetulan pas masa COVID itu kayak ada proyek besar ngecat gedung gitu loh, Mas. Jadi otomatis orang-orang proyek kan tinggal di situ karena mereka dari luar, terus tinggal di tempat yang gedung yang mau dicatnya itu. Nah, kebetulan waktu itu habis maghrib mereka pada ngopi ke tempat warkop saya itu yang saya buka di PKM gitu kan, kecil-kecilan. Jadi kayak saya cuma modal meja, kemudian gelas-gelas biasa gitu toh. Itu lagi nyantai, kita lagi ngobrol santai gitu kan. Lah gelas kan tak jejer-jejer toh, Mas. Iya. Namanya kayak warung kan mesti gelas tak jejer-jejer. Itu kok malah gelasnya buat mainan, Mas. Jadi kayak suara gelas di ting 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 pakai sendok gitu loh. Jadi itu nggak cuma saya yang mendengarkan, tapi orang-orang yang di situ juga mendengarkan. Sampai kita melihat gelasnya itu loh. Gelas juga gini-gini ngono kan, orang-orang Jawa Timur loh. Gini-gini kok ono suarane lah ngono, suara opo ngono kita. Itu jam berapa, Mas? Habis maghrib. Habis maghrib ya. Lah uniknya itu kita saksikan gini tuh, Mas. Udah nggak ada suara toh. Terus kembali ke ya kesibukan masing-masing, ada yang main HP, ada yang ngobrol. Terus bunyi lagi gelasnya. Nah itu ya karena orang-orang proyek kan orang-orang yang kayak mentalnya wis udah kuat gitu loh. Alah sapa lah itu paling yo sing tunggu kene wis ben wae jarke gitu. Udah biasa ya Udah mereka biasa ya. gitu loh. Nah saya pun ya ikut ya wis jarke wae gitu kan. Gitu. Nah terus masih di PKM juga. Nah kalau yang ini itu
nggak pas COVID, tapi mesti masih COVID, masih kayak ada pembatasan, maksudnya udah agak kesinilah gitu loh. Itu dilalah yang jadi sasaran itu malah orang yang dari luar kampus, Mas. Jadi waktu itu di sanggar teaternya itu kan kayak lagi kayak ada acara, tapi acara udah selesai, kemudian ada tamu undangan dari luar terus ke sanggar gitu kan. Kebetulan pas dia mau pulang itu dia melihat sosok perempuan lagi jalan. Kalau itu dia benar-benar tampak sosoknya. Oke. Itu Dan di itu mana, Mas? di PKM. Dan itu yang melihat si teman saya, tapi temannya yang dari luar itu. Jadi temannya itu cerita ke teman saya, temannya itu cerita ke saya. Terus dia langsung pulang, udah tuh. Pas cerita ke saya, udah biasa kalau yang di sini gitu kan, tanggapnya udah biasa gitu. Si cewek itu berarti, Mas? Yang melihat yang cewek itu, oh maksudnya yang Sosoknya. iya, karena saya udah terbiasa dengan hal kayak gitu toh, memang Mas ada di sini gitu. Saya menanggapinya seperti itu aja. Cuman kok kebetulan yang dilihatin malah orang yang dari luar dulu, Tamunya itu ya. tamunya gitu loh. Tuh. Terus ada lagi, ini kalau ini dapur yang di dekanat tadi kan, kejadian di dapur yang dekanat itu kan tadi saya sempat buka warung kecil, warkop. Nah pas dari PKM kalau nggak salah di tahun 2022 itu kan COVID udah mulai mereda, mulai hilang. Nah mahasiswa juga ada info udah mulai pada masuk kan. Nah setelah pada masuk tapi nggak semuanya, warung saya yang warung kecil ini dipindah ke dapur dekanat tadi. Di dapur dekanat. Nah pas saya udah mulai buka di dapur dekanat, ternyata cerita di situ malah lebih serem. Oke. Soalnya kebetulan tempat dapurnya itu ada pintu belakang. Lah di depan pintu belakang itu ada tower besar, sumur air, Tandon. tandon. Oke. Nah itu cerita dari cerita memang di situ ada penunggunya, ada sosok yang besar juga gitu loh Mas. Sebelum saya mengalami, saya sudah diceritain hal itu, jadi kayak saya antisipasi gitu loh. Lah kok malah kebetulan pas habis isya ya sekitar jam 8 jam 9 itu kan saya udah selesai jualan ya. Saya lagi beres-beres. Lagi ya asah-asah kan. Asah-asah yang piring kotor. Yang namanya beres-beres kan semua dibersihkan toh Mas, termasuk kayak tempat sampah juga. Nah, diralah waktu itu tempat sampah yang bundar itu toh, yang kecil itu tak taruh di atas meja. Nah, posisinya saya bersih-bersih tempat yang buat nyucinya itu saya menghadapnya ke barat. Nah, posisi tempat sampahnya itu di belakang saya, di meja yang tak taruh itu toh, tak taruh di atas. Pas saya lagi asah, saya sendirian itu mulai merinding kecil-kecil itu loh Mas, kayak wah kok mulai merinding ya, ada apa ini gitu kan. Ya mulai merinding. Nah pas di lagi kebetulan pas asah-asahnya udah mau selesai, saya mau ya balik badan gitu loh, balik badan. Lah kok tempat sampahnya pindah ke bawah. Lah pas pindah ke bawah, wah bener-bener di situ merindingnya udah nggak kayak yang namanya kayak ada sosok yang tiba-tiba mau mendekati gitu loh Mas. Kan hawa merindingnya beda toh. Nah itu, wah di situ udah benar-benar saya langsung segera beres-beres cabut. Saya sampai kalau berani memperlihatkan, jangan cuma gitu. Saya sampai nantang gitu loh. Akhirnya udah di situ tak kunci, tak tinggal pergi udah. Itu nggak kedengeran jatuh atau apa gitu Mas? Jadi sempat saya dengar juga suara
Soalnya kan berbarengan sama suara kerannya kan Oke, kencang. airnya kencang toh. Nah, posisi airnya kencang, terus saya berbalik badan. Niatnya juga mau ngambil tempat sampah itu mau tak kembalikan gitu loh, Mas. Lah tapi malah udah di bawah dulu. Gitu loh. Ya, yo saya sendirian masa ya. Akhirnya habis itu saya udah kayak muak, udah langsung tak kunci, tak tutup, udah tinggal pergi. Itu yang di dapur. Setelah itu beda tempat lagi, itu sore hari malah, Mas. Kejadiannya malah masih dibilang belum surup karena habis asar persis di ruangan kelas. Jadi selain di beberapa gedung tadi, ini ada satu gedung lagi. Ini lantainya 1, 2, 3, 4, lantai 4. Nah, kebetulan itu saya diamanai suruh beres-beres ruang kelas yang tadinya ruang kelasnya itu tersekat-sekat. Kan sekatnya itu bisa dibuka kayak dibuat habis acara besar gitu toh. Nah, saya disuruh ditutup lagi sekatnya, nanti terus kursinya dihitung, mejanya dihitung, dikembalikan seperti semula gitu. Nah, kebetulan saya sendiri lagi. Sendiri habis asar itu saya masih ingat. Udah hampir mau selesai, Mas, udah hampir mau selesai. Namanya ruangan kelas kan sumuk toh, kan itu ada AC-nya. Nah, udah hampir mau selesai, saya matiin AC. AC 1 tak matiin, habis matiin AC yang ke 1 mau yang ke AC yang kedua, lah di belakang saya itu mejanya malah dibuat tabuhan, Mas. Kayak orang tabuhan di meja gitu loh, orang gelodakan gitu. Itu bener-bener jelas banget suaranya, sampai saya masa sore-sore kayak gini kok ada yang itu loh. Habis itu saya langsung matiin AC lagi, saya turun, terus saya manggil teman. Buat maksudnya saya waktu itu bener-bener kayak juga shock, takutan gitu kok kayak gini terus gitu loh, padahal sore hari juga kan. Waktu itu teman saya juga udah lebih tua, jadi saya manggilnya Pak, itu Pak, yuk Pak, temenin ke lantai 4 nyelesain itu gitu kan. Emang ada apa Kang? Ada apa Kang? Dia manggilnya saya Kang Dun. Ada apa Kang Dun? Ya biasa Pak, masa sore-sore gini ada yang tabuhan meja. Dalam posisi saya sendiri. Saya sendiri, meja di belakang saya kok malah dibuat tabuhan gitu. Habis itu teman saya ikut ajak, wah ini merinding ya Kang Dun. Nah, teman saya juga merasakan gitu. Apa malah jenengan Pak kula sing weteng mriki piyambakan mawon we ketir merinding ngoten kan. Akhirnya udah yang di gedung itu lantai 1 sampai 4 udah selesai. Pindah lagi kembali ke kamar kecil yang tadi buat tidur saya. Nah, itu benar-benar ya kayak di luar dugaan saya gitu loh, Mas. Saya sendirian sekitar jam 9, jam 10 itu listrik tiba-tiba mati. Otomatis saya kan nyalain senter HP kan. Rencananya saya mau keluar sambil nunggu jemputan teman saya gitu loh rencananya. Tapi keburu listrik mati duluan. Saya nyalain senter, kemudian saya nyari lilin buat ya maksudnya biar agak lebih terang gitu loh. Nah, nyari lilin, dah tak nyalain lilinnya, pintu saya tutup rapat, dah bener-bener. Jadi cuman saya sendiri, lilin sama senter HP. Dah kan, saya sambil WA teman saya segera dijemput ya, bahasa Indonesia ya, saya segera dijemput, ini suaranya listrik mati gitu kan. Nah, saya lagi WA-an, mulai merinding kecil-kecil. Padahal pikiran saya itu udah nggak memikirkan hal-hal yang kesana gitu loh, Mas.
Tapi dari merindingnya itu akhirnya, duh ada apa gitu loh. Nah, ternyata langsung si lilin tiba-tiba mati. Padahal posisi pintu saya tutup Oke. dan di situ nggak, ya kan kipas nggak mungkin ada. Orang di ruangan kecil tertutup, listrik mati, lilin tiba-tiba mati. Waduh. Itu saya benar-benar udah mulai ketakutan mas. Soalnya merindingnya itu kayak benar-benar, ya kayak semakin merindingnya itu kayak rasa banget gitu loh mas. Begitu saya lagi WA-an, berarti kan yang nyala cuman senter saya tuh mas. Yeah. Yang nyala senter HP saya, terus saya nyalakan ini lagi, saya lagi mainin HP, tiba-tiba langsung, waduh, kan otomatis meripat ini kan kayak melihat ke samping itu loh mas. Nah itu di tembok kayak ada yang jalan, lagi jalan tuh. Nah saya bener-bener udah puncak banget, takut. Begitu saya menghadap ke HP, layar senter nyala sama lilin nyala, langsung di depan sama putih dengan wajah sing langsung saya langsung lari mas, lari sampai ke pos satpam. Saya langsung buka pintu, saya langsung lari, serius. Itu benar-benar puncak yang benar-benar saya, ada foto ini kok sampai saya kayak giniin terus gitu loh. Itu lewat apa nampakin di depan lewat mas. Ya saya sudah kerasa, jadi kan saya mencoba untuk fokus ke HP toh mas. Mencoba fokus ke HP, tapi kan merinding itu nggak hilang-hilang mas, hawa merinding. Otomatis lah lirikan mata sih ini udah melirik ke tembok itu loh mas, tembok sebelah sana tuh. Duh apa itu, jalan kayak jalan putih gitu loh mas. Jalan putih lah, pas dari situ udah hilang, langsung di depan saya. Wah udah habis itu saya buka pintu, langsung pergi ke pos satpam. Nggak nunggu jemputan dari Nggak nunggu jemputan, langsung. Padahal jarak dari tempat ruang kecil ke pos satpam itu lumayan. Saya lari sampai di pos satpam, lagi-lagi pos satpam mesti menanyakan kan, ada apa lagi gitu toh. Bu wedeni meneng ngono, sampai satpam itu udah hafal. Sampai saya wah parah dan serius ngono kuwi. Wis sing tenang. Udah habis itu saya kayak ya bilang muak gitu loh mas, kayak alah tidur kampus nek sendiri mesti gitu loh mas, diganggu mesti. Entah dari hal-hal kecil kayak suara, kemudian kayak misal orang jalan gitu loh, kayak misal barang mindah sesuatu gitu, itu wah mesti kalau saya sendirian mesti banyak diganggu nih. Dan setelah itu yang maksudnya tadi di ruang kecil itu, saya kayak mulai memikirkan udahlah nggak usah terus lama-lama di sini gitu loh mas. Akhirnya kapan mas memutuskan buat cabut dari tempat itu? Berarti akhir 2000, pertengahan 2024 mas. Pertengahan 2024. Untuk kejadian itu kejadian terakhir mas? Setelah itu udah nggak ada, itu yang terakhir. Yang terakhir itu. Oke. Kalau dari orang lain mungkin mas, kayak anak sanggar, anak UKM atau dari satpam, pernah cerita nggak mas kayak diganggu apa yang paling ekstrim lah istilahnya? Kalau ini senior saya, dari senior saya itu lukisan mas. Jadi lukisannya itu wajah, tapi nggak full badan gitu loh mas, Setengah badan. cuman setengah badan, tapi rambutnya gondrong dan posisinya itu kayak posisi orang ngelirik gitu loh, sinis gitu loh mas. Nah itu katanya pas malam-malam
pas orangnya lagi ngeliatin gambar itu, gambarnya apa namanya, bentuk wajahnya itu jadi kayak nyata gitu loh mas. Jadi kayak ya bayangin gimana ya, ya namanya gambar, jadi gambar itu kayak keluar sosoknya itu gitu Kayak loh mas. hidup gitu ya Hidup gambarnya. gitu loh, gambarnya kayak hidup gitu. Itu kalau dari lukisan. Terus kalau dari Pak Satpam itu pernah juga cerita, masih di lingkup Fakultas ini. fakultas itu. Hmm. Itu pas patroli katanya, pas patroli di kamar mandi sebelah gudang yang tadi saya lihat sosok. Nah, yang tadi saya lihat sosok di gudang, di kamar mandinya itu ada orang kayak lagi mandi, bener-bener lagi mandi, terus disamperin, ternyata nggak ada orang, gitu. Nah, paling parah itu dari teman saya, tapi bukan teman rekan kerja, tapi kayak teman kuliah, tapi dia udah lebih senior gitu loh. Tapi masih satu fakultas. Beda Beda fakultas, fakultas, oke. beda fakultas. Nah, ceritanya itu teman saya mau main ke sanggar di teater yang saya ini. Nah, tiga orang. Nah, yang satu orang ini pas kan itu sanggarnya di lantai 2. Nah, pas mau naik ke lantai 2 itu yang di kamar mandi yang tadi sebelah gudang saya lihat sosok, itu dia melihat sosok orang lagi berdiri di depan kamar mandi. Wujudnya kelihatan nggak, Wujud, Mas? dan itu bener-bener dia melihat Cewek apa cowok katanya? cewek. Oke, cewek lagi. Nah, habis dia lihat, dia terus awe-awe temennya itu tuh, sini lihat, langsung kabur. Oh, berarti temennya lihat juga, Mas? Temennya juga ikut lihat, habis itu langsung kabur tiga-tiganya. Dan cerita memang di tempat itu sering mas, sering nampak juga gitu, sering. Paling dominan si sosok cewek ini ya, Cewek. Bang? Oke. Rata-rata cewek. Oke, itu tadi cerita dari Mas Adun guys. Semoga dari cerita Mas Adun ini bisa diambil hikmahnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga kalian di rumah selalu diberikan kesehatan dan semoga diberikan kelancaran rezeki. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya.